Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa terkumpul kembali di majelis kajian kitab Masailul Jahiliyah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Para hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan kita pada malam hari ini kita akan membahas poin yang ke-14 ya. Boten Bapak sekalian. 14 ya. Pada pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah membahas sampai masalah yang ke-13, halaman 9. Sekarang kita akan membahas masalah yang ke-14. Monggo bapak-bapak yang membawa kitab dan para hadirin silakan dibuka kitabnya halaman 9. Kami bacakan masalah yang ke-14. Dikatakan pada poin yang ke-14 ini, anna kulla ma taqaddama mabniyun ala qaidatin wa hiya an-nafyu wal isbat. Bahwa seluruh perkara ma taqaddama yang sudah dibahas sebelumnya, mulai dari poin masalah pertama sampai masalah yang ke-13, mabniun ala qaidatin, itu dibangun di atas kaidah an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu artinya menegasikan, al-isbat artinya menetapkan. Nah, ini kaidahnya. Jadi ada kaidah an-nafyu wal isbat yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. An-nafyu wal isbatnya ini enggak tepat. Jadi mereka menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan mereka menetapkan sesuatu yang dinafikan oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud an-nafyu wal isbat yang keliru. Jadi bertentangan, aksu ya, aksu ma nafallahu anhu wa asbatallahu bihi. Ya. Jadi apa yang dinafikan oleh mereka bertentangan dengan apa yang dinafikan oleh Allah, dan apa yang ditetapkan oleh mereka bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dikatakan fayattabi'unal hawa wa dhanna, mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti prasangkanya, wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul, atau wa yu'riduna amma atahumullahu ta'ala, dan mereka menolak apa-apa yang telah datang dari Allah atau diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah yang ke-14, Bapak-bapak dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maksudnya apa? Jadi orang-orang jahiliyah itu selalu melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menetapkan sesuatu, Allah menghalalkan sesuatu, mereka justru mengharamkannya, menafikan sesuatu yang sudah ditetapkan halal oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, ketika Allah menafikan sesuatu, mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu, mereka justru menetapkannya. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang mengingkari seruan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Bapak sekalian
Misalnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman dengan yang batil, wa kafaru billah, dan ingkar kepada Allah, ulaika humul khasirun. Nah, itulah mereka orang-orang yang rugi. Jadi emang orang jahiliyah itu akan senantiasa berada dalam kerugian. Orang-orang jahil, tidak berilmu, itu seperti itu keadaannya. Seperti yang Allah tegaskan, ulaika humul khasirun. Nah, inilah dia kaidah yang dipegang oleh orang-orang jahiliyah. Karenanya mereka senantiasa terjerumus dalam kesesatan. Kalau kita perhatikan, maka semua apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah demikian. Dia selalu menentang dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, termasuk bermualah yang harusnya kepada orang-orang beriman. Mualah itu ya saling menolong, membantu, itu harusnya kepada orang-orang beriman. Tapi mereka tidak, bermualahnya malah justru dengan orang-orang kafir gitu ya. Nah, maka sayang di negeri ini ada tuh sebagian orang yang perilakunya sama persis seperti orang jahiliyah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan ada tuh sebagian orang galaknya bukan main sama orang beriman, ya kan? Yang lagi kita perhatikan sekarang tuh kan ada seorang ustadz atau kiai udah sepuh gitu ya, dimarah-marahin. Gara-gara apa? Gara-gara ya, tuduhannya karena khilafah itu ya, dimarah-marahin. Lalu ditelusuri oleh orang lain, siapa sih orang yang marah-marah ini? Wah, ternyata postingan-postingan di media sosialnya, nah, itu memang menunjukkan bahwa dia tidak suka kepada syariat Islam. Misalnya ada ucapan dari orang yang marah-marah itu di Facebooknya kalau tidak salah, haji tahun ini ditiadakan. Wah, saya senang, saya orang yang pertama kali senang. Jadi ketika haji ditiadakan dia senang. Lalu dia berpose di foto dekat simbol Natal gitu ya, pohon cemara gitu, yang dia menunjukkan bahwa dia gembira, senang gitu ya, ikut berbahagia dengan hari raya orang-orang Nasrani. Senang dia. Tapi kepada sesama kaum muslimin, kepada seorang kiai yang sudah senior, jauh lebih tua usianya, galaknya bukan main. Nah, ini mualahnya kepada orang kafir, tetapi kepada orang beriman dia boro-boro membantu, menolong, menyayangi, tapi justru dia benci ya, menunjukkan kebencian kepada sesama kaum muslimin. Padahal apa yang seandainya benar apa yang dikatakan oleh kiai tersebut, maka masalah khilafah itu adalah term, istilah yang memang di dalam Al-Quran ada, bahwa memang Islam itu penting bersatu ya, memiliki satu pemimpin yang sama, tidak dipecah belah. Coba kalau seperti sekarang masing-masing negara bangga dengan negaranya, lalu ada orang Islam di Palestina, di Uighur atau di tempat-tempat lain gitu ya, dizalimi oleh orang-orang kafir, kan kita paling hanya bisa menyerukan, bahkan kadang-kadang seruan pun tidak ada gitu ya. Coba kalau seluruh kaum muslimin bersatu, tentu saja orang kafir tidak akan semena-mena berani membunuhi orang-orang Islam. Nah, ini kalau kita buka Al-Quran dalam surah An-Nur ya, ayat 55 jelas. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan bagi orang-orang yang beramal saleh,
Allah pasti akan jadikan mereka sebagai khalifah, layas takhlifannahum fil ardi, menjadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah atau pemimpin orang-orang sebelum mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana dulu umat Islam menguasai hampir sepertiga dunia ini. Itu disebabkan apa? Karena iman dan amal salehnya. Nah, sekarang kita lemah. Karena apa? Tadi dipisah-pisah, dipecah-pecah. Kan heran, gitu, aneh jika ada orang benci sekali dengan istilah khilafah itu. Kan aneh gitu. Ya harusnya ya kita berpikir ke arah sana harusnya. Ya, tentu nanti soal cara bisa didiskusikan oleh para ulama. Nah, ini contoh konkret ya, real di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang memang menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah atau menetapkan sesuatu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak dan hadirin sekalian, masalah yang ke-14. Sekarang kita masuk ke masalah yang ke-15. Disebutkan pada halaman 9. Al-khamisata asyrata i'tizaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi adamil fahm. Orang-orang jahiliyah itu ya, mereka beralasan tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah itu karena berdalih bahwa mereka tidak memahaminya. Karena mereka tidak paham, akhirnya mereka tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Ada ibu-ibu di belakang mau masuk di luar itu. Yeah. Tempatnya kebagian ibu-ibu. Yeah. Baik, kita lanjut ya. Nah, Bapak sekalian, jadi gitu. Di antara prinsip orang jahiliyah adalah mereka suka beralasan bahwa mereka nggak paham. Karena mereka nggak paham, makanya mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang turun dari Allah, yang didakwahkan oleh Rasul-Rasul Allah. Kalau sekarang berarti yang didakwahkan oleh para dai, lalu ditolak kebenaran itu. Apa sebab? Bagi mereka nggak paham. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 88 Allah Ta'ala berfirman, ini menceritakan tentang orang-orang jahiliyah ya. Jadi kata mereka, wa qalu qulubuna gulfun. Wa qalu qulubuna gulfun. Mereka berkata, hati kami ini tertutup. Itu kata mereka sendiri. Lalu Allah katakan, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Akhirnya Allah laknat mereka disebabkan kekufuran mereka dan sedikit sekali dari mereka yang beriman. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Jadi mereka merasa kami ini sudah tertutup hati kami. Jadi kami nggak paham. Makna guluf atau gulfun menurut Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, kata beliau ada dua. Yang pertama, kata gulf itu artinya alaiha gilaf. Di atas hatinya itu ada penutup. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nggak nyampe ke hati mereka. Karena udah ditutup hatinya, tertutup hatinya. Mereka nggak senang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang mereka jadikan hujjah untuk mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati kami ini udah tertutup, nggak bisa paham, nggak bisa menerima apa yang didakwahkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Yang kedua, makna guluf itu artinya annaha mamlu'atun minal ilmi. Menurut mereka, hati mereka ini sudah penuh dengan ilmu. Mereka merasa lebih pintar. Nah, ini orang Yahudi itu seperti itu. Nah, maka orang-orang jahiliyah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka merasa lebih pintar, merasa lebih tahu,
hatinya penuh dengan ilmu. Karena penuh dengan ilmu, falasna bihajatin ila kalami ahadin. Kami tidak butuh penjelasan seseorang. Itu menurut mereka. Ya. Falasna bihajatin ila rasul. Kami enggak butuh rasul. Kami udah banyak tahu ilmu. Nah, ini bahaya, Bapak-bapak dan hadirin sekalian ya. Jadi kalau ada orang merasa dia udah punya banyak ilmu, enggak butuh dalil, enggak butuh hadis Nabi, sudah paham, sudah ngerti, sudah penuh saya. Nah, ini sama-sama berbahaya juga ya. Nah, kenapa mereka tidak mau mengikuti? Karena ada penutup. Yang nutupi apa? Ya kesombongan mereka sendiri, kekufuran mereka sendiri. Akhirnya mereka mengatakan kami nggak paham. Ya, biadamil paham itu. Begitupun kaum Nabi Shu'aib ya. Dulu juga begitu. Padahal Nabi Shu'aib adalah seorang nabi yang apabila beliau berbicara omongannya luar biasa. Mungkin kalau di Indonesia itu siapa orang yang kalau orasi luar biasa. Dulu Pak Karno ya, Presiden Soekarno itu. Orator, canggih, hebat. Jadi kalau ngomong itu luar biasa. Terasa gitu, masuk ke hati setiap orang yang mendengarkan. Kalau dulu ada ulama namanya Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Yang nulis kitab Talbisul Iblis. Nah, itu menurut riwayat yang kami baca dalam kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah, beliau itu kalau ngomong sesuatu yang menyedihkan, hampir semua orang nangis. Pengaruh luar biasa. Ketika menceritakan sesuatu yang gembira, semua orang senang. Nah, itu nggak banyak orang seperti itu. Nah, di antara para nabi yang paling hebat itu adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan Nabi sendiri mengatakan itu. Jadi ketika disebut nama Nabiullah Shu'aib alaihissalam, apa kata Nabi? Zaka khatibul anbiya. Jadi Nabi Shu'aib itu adalah pengkhotbahnya para nabi. Jadi kalau khutbah itu luar biasa. Jadi dilaqabi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatibul anbiya. Kalau ngomong sangat jelas, sangat mudah dipahami. Tapi apa kata kaumnya? Allah mengabadikan pembangkangan kaumnya kepada Nabi Shu'aib dalam surah Hud ayat 91. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata, ya, orang-orang kafir berkata, penantang Nabi Shu'aib, ya Shu'aibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami enggak banyak paham apa yang engkau katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami melihat ya, engkau itu adalah orang yang lemah di tengah-tengah kami. Walau la rahtuka la rajamnak. Seandainya bukan karena sukumu, bukan karena kemuliaan keluargamu, kami pasti akan rajam engkau wahai Shu'aib. Wa ma anta alaina bi aziz. Dan bagi kami engkau bukanlah orang yang berpengaruh. Nah, itu kata kaum Nabi Shu'aib. Nah, maka nanti oleh Allah dibinasakan mereka itu dengan satu kali suara binasa. Fidarihim jasimin. Tiba-tiba bergelimpangan mayatnya di rumah-rumah mereka karena pembangkangan mereka terhadap Nabi Shu'aib, yaitu nabi yang sangat luar biasa, kalau ngomong sangat jelas, tapi itu ditolak dengan mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu karena apa? Ya tadi, kesombongan mereka. Karena sombong dan kekufuran mereka, akhirnya mereka jadi tidak terbuka hatinya, tertutup hatinya. Maka siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, pasti lambat laun dia akan Allah tutup hatinya. Allah akan tutup hati orang tersebut. Kita bisa lihat misalnya dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Jadi dia mengikuti hawa nafsunya terus. Apa akibatnya? Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah. Maka Allah akan sesatkan mereka ala ilmin, berdasarkan ilmu Allah. Jadi Allah udah paham mana yang memang layak disesatkan. Allah udah paham, udah tahu persis dengan ilmunya siapa saja di antara hamba-hambanya yang memang pantas untuk disesatkan. Maka dikatakan wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Lalu Allah tutup pendengarannya, tidak lagi bisa mendengar sesuatu yang hak. Lalu wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah. Allah jadikan di matanya juga ada penutup. Faman yahdihi min ba'dillah. Apakah ada orang yang bisa memberi petunjuk setelah Allah? Tidak ada. Afala tatazakkarun. Tidaklah mereka mengambil pelajaran. Nah, ayat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian menjelaskan tentang bahaya orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, itu berbahaya sekali ya. Jadi dia berpaling, mendustakan Allah lalu mengikuti hawa nafsu. Maka dikatakan pada masalah yang ke-15 ini lanjutannya, fa'adzabahum Allah azza wa jalla. Allah mendustakan mereka. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Hal itu disebabkan karena ada penutup pada hati mereka, wa anna tab'a bisababi kufrihim. Dan penutup itu ada karena kekufuran mereka. Jadi orang yang berpaling dari Quran Sunnah, mengingkari Quran Sunnah, hatinya nanti akan ditutup ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Walaupun sebenarnya setiap hati hamba Allah itu pada dasarnya ala fitratin. Pada dasarnya sesuai dengan fitrahnya, baik. Nah, maka ada istilah hati nurani ya, hati nurani dari kata nur. Hati yang memang ada cahayanya. Setiap orang begitu, setiap orang. Maka kita tahu semua dalam Al-Quran bahwa setiap manusia yang masih ada di rahim ibunya ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Mereka semua jawab, qalu bala syahidna. Nah, mereka semua jawab, qalu, mereka berkata, bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Semua begitu. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, seandainya ada manusia lahir, lalu dia dilepaskan hidup sendirian dari bayi, katakanlah mungkin diasuh oleh orang utan gitu ya, maka dia akan benar. Rusaknya seseorang itu karena bapak ibunya. Fa abawahul ladani yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu nanti apakah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Pengaruh orang tua, jadi rusak, atau lingkungan dan seterusnya. Nah ini, secara fitrah hati semua hamba Allah itu sama ya, baik. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis sahih dia katakan istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi hati ini bisa menjadi rujukan bagi kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita bingung ini benar enggak? Ini benar enggak? Minta saja fatwa sama hatimu, kata Rasul. Istafti qalbak, minta fatwa pada hatimu. Kalau kamu sudah minta fatwa pada hatimu, meskipun banyak orang berfatwa, ya, kalau hatimu enggak cocok, ya tidak akan. Jadi hati itu bisa dijadikan rujukan. Tapi sayangnya hati bisa jadi rusak. Orang-orang yang senantiasa tadi bersikap sombong, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, lambat laun maka dia akan rusak hatinya. Dan Rasul sendiri pernah mengatakan bahwa tu'radil fitnah, gangguan syaitan itu tu'rad ala qulubin nas, dinampakkan kepada hati-hati manusia. Udan kal hasir, sehelai demi sehelai bagaikan anyaman sebuah tikar. Jadi tiap saat
ada terus godaan syaitan itu. Nah, paman asrobaha panakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Barang siapa yang mengikuti godaan syaitan, mengikuti hawa nafsunya, maka akan ada bintik hitam di hatinya itu. Nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Itu. Tetapi waman angkaraha, barang siapa yang mengingkari godaan syaitan atau hawa nafsunya itu, panakata fi qalbihi nuqtatal bayda, akan ada bintik-bintik putih di hatinya. Nah, yang putih itu la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Fitnah dari syaitan, godaan hawa nafsunya tidak akan membahayakan dirinya selama masih ada langit dan bumi. Artinya dia akan kuat. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya kotor, nah itu gampang sekali. Karena kotor tadi, nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Akhirnya kata Rasul, fal qalbu yasiru qalbain. Hati itu pada akhirnya nanti ada dua. Ada hati qalbun abyadu kas-safa, hati putih bersih. Ada qalbun aswadu kalkuz muzakhyan. Ada hati yang hitam kotor seperti bagian bawah panci itu yang kotor. Nah, kalau sudah kotor, la ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. Dia sudah tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf. Jadi yang benar udah nggak bisa mendeteksi dia. Ini yang benar, ini yang salah udah nggak bisa. Yang ada apa ya? Kebalikannya. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Nah itu. Jadi kalau ada orang nggak ngucapin selamat Natal misalnya, itu keliru, radikal. Gitu kan? Radikal, apalagi. Nah, dan teman-temannya lah ya. Nah. Tapi kalau ada orang ngucapin, wah itu top, toleran dan seterusnya. Kebalik-balik. Kalau ada orang menentang pernikahan antara muslim dengan non-muslim, nah itu nggak benar. Itu fundamentalis, radikalis gitu ya. Tidak toleran. Tapi kalau ada orang mendukung pernikahan antara muslim dengan non-muslim, nah itu bagus. Modern tuh ya. Jadi sangat toleran dan seterusnya. Maka sampai-sampai Zakir Naik itu heran, kok bisa di Indonesia ini banyak sekali orang muslim nikah dengan non-muslim, itu biasa saja. Kalau di negeri saya, mana India ya, di komunitas muslim, kalau ada orang Islam nikah sama orang kafir itu dibuang, diusir dari rumahnya. Di Indonesia kok biasa saja. Sampai bingung Zakir Naik gitu ya. Padahal apa? Ayatnya kan jelas sekali ayatnya. Jadi seorang laki-laki atau wanita musyrikah ya, itu tidak lebih baik daripada wanita mukminah walau a'jabatkum, meskipun si wanita musyrik itu membuat engkau kagum kepadanya, mungkin cantiknya luar biasa, kekayaannya, kecerdasannya, pokoknya sempurna. Nah, jangan dinikahi wanita musyrikah itu hatta yu'minna, sampai dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairun, seorang wanita mukminah itu lebih baik. Begitu kata Allah. Pun demikian, wala tumkihu al-musyrikin, janganlah kalian nikahi orang-orang musyrik ya. Semua orang kafir tentu orang musyrik. Semua non-muslim pasti orang muslim, pasti itu. Walau a'jabakum, meskipun dia membuat engkau kagum kepadanya, mungkin dia gagah, ganteng dan seterusnya. Nah, di Indonesia kan ada tuh, nikah suaminya non-muslim karena artis atau karena gagah, karena kaya dan seterusnya. Padahal Allah bilang, wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya, budak, itu kalau dia beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun dia merdeka dan punya banyak kelebihan. Nah ini, tapi ada sebagian orang, jadi ada teman lah, saya punya teman begitu ya di Jakarta. Jadi dia itu sukanya menikahkan, menjadi fasilitator pernikahan beda agama.
Dia punya lembaga. Jadi dan dia bangga, dia suruh posting di Facebooknya gitu ya. Nah, sudah menikahkan ini dan ini dan ini. Malah justru memfasilitasi. Nah, ini kan keliru, kebalik-balik. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang tadi ya lebih mengikuti hawa nafsunya, lalu merasa apa yang disampaikan oleh Al-Quran mereka tidak paham, mungkin karena bertentangan menurut hawa nafsu mereka. Hanya mereka tolak, mereka melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan Al-Quran. Nah, orang-orang seperti itulah yang nanti lambat laun hatinya Allah akan tutup. Kalau hatinya sudah tertutup, tadi sudah tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar sudah tidak bisa membedakan. Jadi saya kira bapak-bapak dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama supaya jangan sampai ya, kita seperti orang-orang jahiliyah ya. Nggak mau ngikutin Quran kita bilang nggak paham. Alasannya itu. Nah, sebagai penutup saya akan kutip surah Al-A'raf ayat 179. Allah sudah tegaskan memang ada orang-orang yang punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak manfaat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami ciptakan neraka jahanam, untuk neraka jahanam katsirun minal jinni wal ins. Kebanyakan hamba Allah dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka yang akan menempati neraka jahanam itu? Yaitu mereka yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Bahkan cenderung menolak ayat Allah, cenderung menolak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu bahaya sekali. Jadi orang yang berani menolak ayat Allah, berani menolak sunnah-sunnah Rasul, ya selain tadi akan ditutup hatinya, dia akan diputus oleh Allah. Kalau kita baca surah Al-Kautsar ayat 3 itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad, mereka akan terputus. Mereka akan terputus. Jadi orang yang berani membenci, menolak sunnah Rasul itu akan diputus oleh Allah. Apa yang diputus? Nah, banyak. Menurut Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani dalam kitab Situ Durar ya, fi usuli ahli al-athar, orang yang berani membenci Rasul, menolak sunnah-sunnah Rasul, oleh Allah akan diputus. Diputus apanya? Pengaruhnya, kemuliaannya, keberkahannya, ilmunya, semuanya akan Allah putus. Kalau diberi contohnya. Jadi dulu itu ada seorang raja didakwahi oleh Nabi, diseru oleh Nabi untuk menerima Islam, yaitu Raja Kisra dari Persia. Dia menolak, bahkan menyobek-nyobek surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada si Kisra ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Beberapa saat setelah itu terjadilah kericuhan di kerajaan Persia itu. Akhirnya si Kisra ini dibunuh oleh anaknya sendiri. Binasa dia di tangan anaknya sendiri. Setelah itu sudah berhenti itu. Persia kan sampai sekarang apa ada yang kenal Raja Persia? Kan nggak ada. Berhenti sampai di situ. Diputus oleh Allah pengaruhnya, kemuliaannya. Nah, maka hati-hati kalau kita berani menghina Rasulullah, menolak sunnah Rasul, Allah akan putus, termasuk pengaruhnya, kebaikannya dan seterusnya. Nah, tapi orang yang memuliakan Rasulullah, memuliakan sunnah-sunnah Rasulnya, meskipun dia bukan seorang Muslim, tetap akibatnya positif. Ada Heraklius, Raja Romawi atau Kaisar Romawi, waktu dikirimi surat, dia mengakui, saya sudah tahu memang akan keluar Nabi, tapi saya tidak kira bahwa Nabi itu akan keluar dari golongan kalian. Seandainya beliau ada di hadapanku, maka niscaya, kata dia, lagossaltu an qadamihi, saya akan cuci kedua kakinya. Romawi. Sampai sekarang Romawi ada nggak kekuatan Romawi di Roma? Ada kan? Roma Vatikan itu, karena dulu leluhurnya Kaisar Romawi itu menghormati Rasulullah. Nah itu menurut penjelasan sebagian ulama, makanya dia bertahan sampai sekarang. Karena tadi memuliakan Rasul meskipun tidak
mengikuti Rasul. Tapi kalau Heraklius memang akhirnya menjadi Muslim, tapi rakyatnya di Romawi tidak mau ikut Heraklius. Nah ini bapak-bapak dan hadirin sekalian. Jadi tadi orang yang ditutup hatinya oleh Allah, ditutup matanya nggak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf ayat 179. Nah, ini peringatan dari Allah tentu saja untuk kita semua bahwa jangan sampai hati kita ini ya kita tutup untuk memahami kebenaran, telinga kita, mata kita tutup untuk ya, mendengar dan melihat yang hak atau kebenaran. Karena kalau itu kita lakukan, kedudukan kita lebih buruk daripada al-an'am, binatang ternak atau hewan ternak, bahkan lebih sesat kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan maghrib hari ini. Jadi sampai masalah yang ke-15 ya. Insyaallah nanti kita lanjut masalah yang ke-16 di pertemuan yang akan datang. Supaya ada waktu untuk tanya jawab, kami persilakan. Monggo Pak Agus. Dari sekian orang jahiliyah yang ada kemudian mendapatkan seruan-seruan atau dakwah dari Rasulullah dan kemudian mengikuti sebutlah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu masih juga disebut jahiliyah ya. Karena kalimat jahiliyah cenderung berkonotasi negatif. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Maka orang-orang yang hidup di zaman Rasul, bangsa Arab ya, yang hidup di lingkungan sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menolak dakwah Rasul, ya itulah orang-orang jahiliyah yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menerima dakwah Rasul, maka dia sudah terbebas dari jahiliyah. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan semua sahabat dulunya yang sudah lahir ya sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul orang jahiliyah semuanya, ya kan? Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman dulunya. Cuman Abu Bakar orang yang pertama kali menerima dakwah Rasul. Ya, gitu. Ya, itu bagus. Jadi kalau sudah menerima Islam maka dia sudah tidak disebut jahiliyah lagi. Ya. Allah Taala alam. Masih ada monggo Pak Wika. Ya. Ya. Ya, setelah nikah ternyata suaminya mampu mengislamkan istrinya. Ya. Baik bapak-bapak dan hadirin sekalian, yang terbaik tentu saja ketika misalnya ada di antara kita atau saudara kita Muslim tertarik kepada seorang wanita kafir non Muslim, katakan orang Nasrani atau orang Hindu Buddha begitu ya, tertarik. Nah kalau kita laki-laki tertarik kepada wanita non Muslim karena mungkin dia baik, potensi untuk baiknya besar gitu ya, kecenderungan untuk menjadi baiknya besar, ya kita ajak aja sebelum kita nikahi untuk masuk Islam, sehingga pada saat kita nikahi dia sudah menjadi Muslim. Itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Walaupun faktanya mungkin ada ya, waktu nikah beda agama, setelah nikah akhirnya istrinya mau ikut suaminya. Ada memang fakta seperti itu. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik tentu saja pilihannya ketika kita akan menikahinya, kita ajak dulu dia menjadi muslimah, lalu kemudian kita nikahi. Jadi supaya apa? Supaya tidak nabrak ayat yang tadi kami bacakan. Ya, itu wawikan. Ya, sah atau tidak? Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 221 yang tadi saya bacakan ya, bagian ayatnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Itu. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman.
Ini artinya larangan. Nah, kalau begitu sah atau tidak, sesuatu yang dilarang maka tidak sah. Sesuatu yang dilarangnya berarti tidak sah. Lalu gimana kalau dia sudah, cuma begini, udah terlanjur nikah, terus baru ngerti gitu, ternyata itu nggak boleh, ada ayatnya, tapi udah terlanjur, dan alhamdulillah istrinya mau diajak masuk Islam, itu gimana? Apakah perlu nikah lagi atau tidak? Kan itu. Nah, kalau kita melihat pada sejarah Rasulullah SAW, salah satu putri beliau namanya Zainab. Zainab itu dinikahi oleh orang kafir. Waktu Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, suami dari Zainab itu nggak mau masuk Islam. Akhirnya cerai, harus cerai. Yang udah nikah aja harus cerai, yang udah nikah. Nah, tetapi lambat laun akhirnya suami Zainab putri Rasul ini mau masuk Islam, kembali lagi kepada Zainab, dan Rasul tidak menikahkan ulang. Rasul tidak menikahkan ulang. Nah, itu. Tapi selama dia nggak mau masuk Islam maka statusnya cerai. Ketika dia udah deh saya masuk Islam, udah tidak perlu ada pembaharuan pernikahan. Itu dalam riwayat ya disebutkan demikian. Tapi kalau dia lanjut isinya tetap dalam agama kafir, itu tidak sah. Lalu bagaimana ya? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 221 tadi. Wallahu taala a'lam. Yaitu Pak Wikan dan Bapak-bapak, Ibu dan adik sekalian. Cukup? Nah, baik, karena sudah menjelang waktu Isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.